Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku dalam belajar pada masa-masa pandemi ini. Namun demikian, karena ini adalah tujuan kita dalam kehidupan, maka perlu kita harus semangat. Ya. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang virus. Anak-anakku, hubungannya dengan virus ini, saya sebelum masuk pada materi perlu saya tanyakan dulu atau bertanya dulu. Pernahkah Anda mengalami sakit flu? Nah, itulah flu itu berasal dari virus influenza yang memiliki gejala-gejala yang antara lain menggigil, kemudian demam, nyeri pada tenggorokan, ya, kemudian nyeri di otot, itu penyebab dari virus. Kemudian sebenarnya virus itu seperti apa? Perlu kita sampaikan. Ciri-ciri virus itu: 1. Aseluler. Artinya apa? Tak berbentuk sel. Yang kedua itu sprenik, sangat kecil sekali, mata manusia telanjang nggak mungkin akan bisa melihat itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah parasit obligat, yang artinya hanya bisa hidup pada organisme, sehingga kalau pada benda mati dia mengkristal, akan menjadi benda mati. Tapi kalau dia menempel pada benda hidup, dia akan mampu mengalami reproduksi, artinya benda hidup. Ini yang sering dikatakan dengan istilah metaorganisme, di mana hidup peralihan. Sesaat dia menempel pada benda hidup, dia akan menjadi hidup, tapi sesaat dia menempel pada benda mati, dia akan mengkristal. Itulah yang dinamakan dengan virus bersifat metaorganisme. Selanjutnya, bentuk tubuh virus adalah sangat bervariasi. Artinya variasinya banyak. Bahkan ada yang berbentuk dengan huruf T yang sering disebut dengan bakteriofage. Itu artinya virus yang menyerang pada bakteri. Ini. Kemudian selanjutnya anak-anak, reproduksi perkembangbiakan virus sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Di sini ada dikelompokkan jadi 2 fase. Yang pertama namanya fase litik, yang kedua adalah fase lisogenik, di mana fase litik ini lebih cepat dibandingkan dengan fase lisogenik. Fase litik itu ada 5 tahap. Yang pertama, fase atau tahap absorpsi, artinya virus menempel pada tubuh bakteri. Yang kedua adalah fase penetrasi, di mana virus itu masuk pada tubuh bakteri dengan menggunakan enzim lisosom. Dia mampu menerobos ke dalam tubuh bakteri. Yang ketiga adalah fase replikasi atau sintesis, di mana ya DNA virus itu sudah masuk ke dalam DNA bakteri dan dia merusaknya. Itu yang ketiga. Artinya virus menguasai di dalam tubuh bakteri. Yang keempat adalah fase perakitan atau yang disebut dengan eklifase, ya, di mana di dalam tubuh bakteri sudah tersusun struktur tubuh virusnya. Jadi walaupun itu tubuhnya masih bakteri, tapi di dalamnya sudah berkembang, yaitu virusnya. Kemudian yang kelima adalah lisis, artinya pembebasan. Kemudian tubuh di dalam tubuh bakteri tadi ada penuh dengan bakteri, kemudian mendesak, kemudian pecah, lisis. Kemudian bakterinya adalah virusnya adalah menyebar ke seluruh itu, yang jumlahnya
banyak sekali. Itulah yang dikatakan fase litik. Sedangkan yang kedua adalah fase lisogenik. Apa bedanya? Di sini fasenya adalah lebih lama waktunya, membutuhkan waktu lebih lama. Tahapannya ada 7. Nah, perbedaannya gimana? Satu sama, absorpsi sama. Kedua adalah fase penetrasi sama antara lisogenik dan fase lisogenik dan litik sama. Kemudian yang ketiga ini yang berbeda. Kalau pada lisogenik itu adalah terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus hidup bersama-sama. Itu uniknya. Kemudian yang keempat adalah pembelahan. Jadi virus membelah, bakteri juga membelah. Ini. Jadi berkembang bersama-sama. Fase yang 5 sama, 6 sama, 7 sama. Nah, 7 ini kalau tadi litik itu adalah bakterinya mati, tapi kalau ini lisogenik itu adalah bakteri juga berkembang, virusnya juga berkembang. Itulah fase, maka perkembangan bakteri cukup cepat sekali. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa virus tidak semuanya merugikan manusia. Tapi virus juga ada yang menguntungkan manusia. Tetapi mayoritas virus adalah merugikan kehidupan manusia. Karena virus adalah racun. Tolong nanti dipelajari khusus virus dalam ilmu virologi. Ya, silahkan nanti berbagai Anda membaca literatur yang berkaitan dengan virus ini. Memang ada yang menguntungkan. Yang menguntungkan contoh itu adalah virus untuk pembuatan vaksin. Yang mana untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Menguntungkan sifatnya itu. Andaikan kita tidak ada vaksin, tubuh kita akan lemah sekali. Adapun apabila virus masuk, cepat berkembangnya. Tapi kalau sudah divaksin, insya Allah kita akan melakukan kekebalan, kita tetap akan sehat. Itulah vaksin. Kemudian yang kedua adalah pembuatan antitoksin yang mampu menetralkan racun yang ada dalam tubuh itu antitoksin. Lain dengan vaksinasi. Nah, kalau vaksinasi adalah kekebalan, kalau antitoksin adalah untuk menetralkan racun yang sudah ada dalam tubuh kita. Ya, itu antara lain. Kemudian yang merugikan banyak sekali, baik itu pada hewan, baik pada tumbuhan, termasuk pada manusia itu sendiri. Banyak sekali, ya. Kemudian perlu saya sampaikan contoh-contoh virus yang menyerang pada manusia, influenza, ya, kemudian polio dan sebagainya, itu semuanya penyebabnya adalah virus. Saya kira bisa nanti dibaca literaturnya karena kita melihat waktu yang begitu cepat. Kemudian yang sangat penting itu adalah berkaitan dengan virus yang ada kaitannya dengan air pada manusia atau yang sering disebut dengan HIV, Human Influenza Virus. Yang mana ini Anda harus tahu juga, kami pada manusia sangat berbahaya sekali. Penularan HIV antara lain satu dengan cara melalui hubungan seksual secara bebas. Saya yakin kita orang Islam dan ini saya kira tidak mungkin akan itu terjadi. Insya Allah gitu ya. Baik. Kemudian yang sering dilakukan oleh orang pembuatan tato-tato itu ya, sehingga pesonya tato itu bisa memasukkan penularan HIV yang cukup cepat sekali. Sehingga saya pun orang Islam, sama saya yakin tidak akan mungkin terjadi juga. Kemudian melalui transfusi darah ini yang sangat rawan sekali, mau tidak mau kita juga sering terjadi itu. Tapi saya yakin bahwa tim kedokteran sudah begitu canggihnya sehingga insya Allah tidak, walaupun itu sangat perlu kita terjadi transfusi darah. Kemudian melalui jarum suntikan, mungkin suntikan yang tidak steril gitu bisa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali dokter yang tidak menggunakan suntikan, ya, tidak langsung menyuntik itu. Nah, sekarang tidak hanya pakai obat, pakai itu untuk mengurangi penularan virus yang sering terjadi. Saya kira itu anak-anak yang perlu kita sampaikan. Dan sedikit sekali lagi, pencegahan penyakit karena virus. Nah, ini yang sering kita gembarkan setiap hari untuk menanggulangi corona ini, ya. Sebenarnya itu adalah satu dengan cara vaksinasi. Namun ya,
sampai sekarang belum ada yang perlu dilakukan, sehingga ini tampaknya Indonesia baru pesan-pesan itu ya, secara vaksinasi ini belum dilakukan khususnya tentang ini. Yang kedua adalah menjaga kebersihan diri dengan lingkungan. Kita harus pakai masker, cuci tangan, itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Ya, yang ketiga adalah makanan atau makan yang bergizi. Ya, itu juga penting. Pada masa-masa pandemi seperti ini kita harus fit, gizi terpenuhi, kegiatan ada, insya Allah virus akan lari dari kita. Ya, yang keempat adalah perlu adanya peningkatan impact. Jadi aman kita dengan adanya itu. Saya gitu anak-anak yang perlu kita sampaikan, tolong nanti ya akan saya beri tugas, tolong ya buatkan saya setelah Anda membaca literatur, memperhatikan dari saya sedikit ringkasan ini, tolong saya nanti dibuatkan yaitu cara reproduksi virus dengan 2 tahapan itu tadi, 2 fase, baik fase litik maupun fase lisogenik, dengan dibentuk suatu bagan. Contohnya seperti ini. Buat bagan ini, daur litik. Nah, ini gini, dengan gambar semacam ini kamu akan lebih jelas, gamblang caranya masukkan bagian apa, reaksinya seperti apa, akan lebih jelas ya. Dan itu daurnya daur lisogenik seperti ini contohnya. Genik dengan seperti apa, sehingga nanti akan Anda lebih jelas hubungannya litik dengan lisogenik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan anak-anak sekalian. Ini semangat untuk belajar, kita ganti variasi kita dalam metode pembelajaran ini sehingga kamu akan lebih ya semangat, akan lebih mudah untuk menerima materi dan mau dan mampu untuk berusaha mengembangkan materi ini. Sekian, terima kasih. Dan tolong nanti ya selang 5 jam setelah kita mengajar, tolong nanti itu tugas seperti ini dikumpulkan ya. Nah, sebagai pengumpulan ini adalah sebagai presensi saya, jadi langsung saya masukkan, kemudian tugasnya ini, kemudian oh ini ikut saya, dan ini nanti akan saya bikin video sehingga kamu nanti sewaktu bisa buka video ini ya lebih jelasnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.